guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli rumah pertama kamu sebelum umur 30 tahun. Nah, gue sendiri pun dalam perjuangan untuk membeli rumah dalam waktu 2 tahun lagi, di mana umur gue 2 tahun lagi itu sekitar 27-28 tahun. Nah, jadi ada beberapa strategi yang bisa gue share, yang bisa kalian terapkan juga untuk membeli rumah pertama kalian. Nah, setidaknya ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentukan target rumah yang mau kalian beli itu harganya berapa terlebih dahulu. Nah, jadi dengan tahu target kita di akhir, goal kita, tujuan kita juga jadi lebih mudah breakdown-nya ke langkah-langkah yang lebih kecil. Jadi misalnya kayak tahu nih harga rumahnya 500 juta, kita mau belinya dalam waktu 5 tahun lagi. Nah, itu jadi kita bisa di breakdown. Jadi dalam 5 tahun lagi kita harus kumpulin 500 juta. Berarti nanti dalam 10 tahun kita harus ngumpulin 100 juta. Berarti nanti sebulannya kita harus ngumpulin berapa. Nah, itu kira-kira penghasilan kita sekarang cukup atau enggak. Nah, kalau misalnya itu belum cukup, nah berarti apa yang harus kita lakukan, investasi apa yang harus kita lakukan, yang bagusnya bagaimana. Nah, jadi itu pertama tentukan dulu kalian mau rumahnya yang mana, dan jangka waktunya mau berapa lama. Nah, misalnya kayak gue sendiri, gue pun udah banyak nyari-nyari rumah di sekitaran Jakarta, kalau di sekitar Jakarta Barat atau di Jakarta Utara kayak tadi itu harga rumahnya bisa sampai ada yang sekitar 2 miliaran, 3 miliar. Nah, itu yang lagi gue cari sekarang. Nah, gue target waktunya pun sendiri pun gue tahu itu sekitar 2 tahun. Nah, kalau misalnya udah tahu targetnya berapa lama, harganya berapa, nah baru kita hitung berapa uang yang bisa kita kumpulkan. Nah, kalau kita untuk menghitung berapa uang yang harus kalian kumpulkan tiap bulannya, kalian bisa menggunakan kalkulator mimpi dari punyanya Felicia Putri Ciasaka ini. Klik aja feliciaputriciasaka.com. Nanti gue kasih juga linknya di bawah ya. Nah, karena kita mau beli rumah nih ceritanya, nah klik di sini properti. Nah, tentukan dulu kapan kalian mau beli rumahnya, misalnya 5 tahun lagi. Nah, harga properti yang kamu mau itu berapa, makanya kita tentukan dulu tujuannya dari awal. Namanya misalnya 500 juta ya. Nah, terus ini mau DP yang kamu bayar itu berapa tuh, kan sekarang kita bisa KPR, kalau mau bayar full ya isi 100. Tapi kalau misalnya mau DP ambil KPR, kalau saran gua sebaiknya di atas 50%. Anggap aja kita mau 60% ya. Nah, tapi DP kamu setara 300 juta dari harga 500 juta ini. Nah, tadi uang yang 5 juta tahun lagi kamu harus kumpulkan itu 300 juta ini. Nah, terus ini kan berarti sisa yang harus di KPR itu sekitar 40%. Nah, terus utangnya harus kita lunasi tiap bulannya itu sekitar 200 juta. Nah, ini asumsi inflasi propertinya itu 5%. Di tiap tahun itu properti juga pasti ada inflasinya. Nah, jadi menurut kalkulator ini, uang yang harus kita kumpulkan dari 5 tahun lagi untuk bayar DP itu sekitar 352 juta rupiah, itu karena terkena inflasi 5%. Nah, jadi sampai sini dulu kita bisa tahu berapa uang yang harus kita kumpulkan dalam 5 tahun lagi untuk membayar DP atau mau lunasi rumah sekaligus. Nah, jadi dengan tahu ini kita kan bisa breakdown satu-satu tuh berapa uang yang harus kita kumpulkan. Nah, terus langkah selanjutnya itu kita atur bagaimana strategi investasi kita. Nah, misalnya untuk beli properti dalam 5 tahun lagi, kita udah punya uang saat ini 100 juta, tapi gitu. Kita udah punya tabungan 100 juta untuk membeli rumah pertama kita dalam 5 tahun lagi. Jadi anggapannya tiap bulan ini kita bisa investasi berapa uang yang bisa kita investasi berapa untuk beli rumah ini. Anggapan kita bisa investasi sekitar 1 juta. Nah, kita akan investasi di produk yang netnya berapa? Anggapanlah 10%. Nah, di sini
kita bisa lihat kalau misalnya kita investasi 1 juta setiap bulannya dengan return investasi 10%, dalam waktu 5 tahun lagi itu kita akan kumpul uang sekitar 242 juta rupiah. Itu udah ditambah dengan uang kita saat ini yang kita punya, tabungan kita 100 juta. Nah, berarti tadi kan sekitar yang uang kita butuhin itu 342 juta. Nah, masih kurang 140. Jadi uang kita itu masih 1 juta per bulan untuk kita investasi itu masih kurang cukup. Nah, kita terus klik ke bagian rekomendasi, kita lihat rekomendasinya berapa bulan yang harus kita kumpulkan biar bisa membeli rumah impian kita tadi. Nah, kalau menurut kalkulator ini sekitar 2.800.000 kalau mau yang investasinya 10% per tahun. Nah, kalau misalnya kita investasikan 2.800.000 setiap bulannya, nah ini kita bisa kumpul 3 juta. Ini kan udah lebih nih dari target kita tadi lebih 1 juta. Nah, jadi terus di langkah selanjutnya kita cari uang. Kalau misalnya uang kita kurang, kita cari uang yang bisa memenuhi kebutuhan untuk investasinya ini supaya hasilnya nanti tercapai. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa investasi 1 juta tiap bulannya, padahal target kita harusnya 7.400.000, nah berarti kita kan harus ngumpulin uang 1.800.000 lagi. Nah, itu kalian di luar pekerjaan sekarang, berarti kalian harus cari job yang lain, misalnya bisa kayak freelance atau bisnis gitu. Nah, atau cara yang selanjutnya itu kalian tinggikan return investasi kalian. Tapi ingat, kalau misalnya return investasinya tinggi, berarti resikonya juga bakal tinggi. Ini kita balik ke bagian sini ya. Nah, ini kan tadi investasi 10%, anggaplah kita ganti 30%. Nah, kalau 30% dengan uang 1 juta tiap bulannya, ini udah jauh banget nih, 579. Jadi ini pun untuk bayar rumah fullnya 500 juta udah masih sisa banyak. Nah, tapi untuk investasi 30%, ingat returnnya pun risikonya pun tinggi. Itu kalian harus belajar gimana cara investasi yang tepat dan benar agar bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Kalau saran gue, kalian tetap cari pekerjaan yang di luar untuk menambah yang bisa kalian investasikan per bulannya, dengan sekaligus belajar bagaimana cara-cara investasi gitu. Jangan lupa juga buat ditabung ke dana daruratnya, asuransi tetap ada semua, perencanaan keuangan yang tepat gitu. Enggak, terus kalau misalnya masih kurang berapa uang yang harus kalian hasilkan tiap bulannya, terus berapa target investasi kalian setiap bulannya. Nah, itu kalian jadi punya gambaran. Jadi kalian harus tahu apa yang harus dilakukan, misalnya cari kerja sampingan atau belajar investasi. Nah, setelah itu langkah yang paling terakhir itu yang paling penting, itu kalian harus konsisten untuk menghasilkan uang atau belajar investasinya. Dengan konsisten, uang kalian akan semakin bertambah dan untuk membeli rumah pertama itu semakin lebih mudah. Nah, itu semua cara-cara untuk membeli rumah pertama kalian, mulai dari tentukan dulu targetnya, itu rumah kalian mau harganya berapa, terus dengan jangka waktunya berapa lama, itu harus kalian pikirkan. Terus yang kedua, hitung biaya per bulannya yang harus kalian kumpulkan itu berapa. Itu bisa pakai kalkulator yang dari seperti biasanya.com tadi. Nah, terus kalau udah tahu berapa uang yang harus kalian kumpulkan, ada 2 langkah yang bisa kalian lakukan. Pertama, menghasilkan uangnya dengan lebih banyak, kalau misalnya terlalu banyak kurang. Atau yang kedua, belajar investasi untuk menghasilkan return yang lebih tinggi dan lebih optimal dengan menekan resiko sekecil mungkin. Nah, kalau menurut saran gue, tetap lakukan kedua-duanya, tetap menghasilkan uang lebih banyak dan belajar bagaimana investasi dengan lebih bagus. Kedua hal itu harus dilakukan dengan konsisten terus-menerus sampai uang kalian terkumpul untuk bisa membeli rumah tersebut. Oke, see you.